Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istika Gita Pramesti dari kelas Kepemimpinan C. Saya dari kelompok 7 akan membahas mengenai dua submateri. Yang pertama yaitu efektivitas taktik proaktif dan yang kedua yaitu perilaku kekuatan dan pengaruh. Nah, kedua subbab ini yang akan saya bahas diambil dari bab yang berjudul taktik kekuatan dan pengaruh. Nah, untuk teman-teman yang belum memahami materinya, yuk kita pelajari lebih lanjut. Subbab pertama yang akan saya bahas adalah efektivitas taktik proaktif. Pada subbab ini, saya akan membahas 3 poin utama. Yang pertama, efek individu taktik. Kedua, menggabungkan taktik. Dan ketiga, pengurutan taktik. Yang pertama, efek individu taktik. Terdapat 10 taktik, yaitu pertama, persuasi rasional. Yang kedua, konsultasi. Yang ketiga, kolaborasi. Yang keempat, daya tarik inspirasional. Yang kelima, ingratiation. Yang keenam, daya tarik pribadi. Yang ketujuh, pertukaran. Yang kedelapan, koalisi. Yang kesembilan, tekanan. Dan yang terakhir, legitimasi. Masing-masing taktik di atas memiliki efek atau pengaruh yang berbeda. Hal ini bergantung pada situasi di mana taktik tersebut digunakan. Yang kedua, saya akan membahas tentang menggabungkan taktik. Upaya mempengaruhi akan lebih berhasil apabila dua atau lebih taktik yang berbeda digabungkan. Taktik yang kompatibel itu taktik yang mudah digunakan secara bersama-sama dan mampu meningkatkan efektivitas satu dengan yang lainnya. Namun, ada juga beberapa taktik yang tidak cocok untuk digabungkan. Misalnya, taktik tekanan yang keras dengan taktik daya tarik pribadi atau ingratiation. Nah, karena hal ini tuh dapat dianggap merusak persahabatan atau kesetiaan yang merupakan dasar dari taktik lunak. Kemudian, materi ketiga yang akan saya bahas yaitu tentang pengurutan taktik. Upaya mempengaruhi biasanya melibatkan beberapa rangkaian terpisah yang terjadi selama beberapa hari atau beberapa minggu. Nah, beberapa taktik banyak digunakan sebagai upaya untuk mempengaruhi di awal waktu, dan taktik lainnya banyak digunakan untuk upaya mempengaruhi sebagai tindak lanjut. Setelah kita mengenal materi di subbab pertama, sekarang saatnya kita untuk membahas subbab kedua yang berjudul perilaku kekuatan dan pengaruh. Di bawah ini terdapat bagan yang menunjukkan efek dari kekuatan dan perilaku mempengaruhi agen. Terdapat 3 poin. Yang pertama, kekuasaan agen. Kedua, taktik perilaku pengaruh agen. Dan ketiga, hasil dari upaya mempengaruhi. Selain itu, terdapat juga 3 anak panah. Nah, panah yang pertama di sini menunjukkan bahwa kekuasaan agen dapat secara langsung mempengaruhi taktik pengaruh pilihan agen. Lalu, untuk panah yang kedua yang berada di tengah menunjukkan bahwa kekuasaan agen mampu berperan sebagai variabel tambahan untuk meningkatkan atau mengurangi efektivitas taktik yang digunakan oleh agen tersebut. Misalnya, pada taktik pertukaran, agen dengan kekuatan imbalan yang tinggi akan lebih berhasil dan melakukan pertukaran dibandingkan agen dengan kekuatan imbalan yang lebih rendah. Lalu yang terakhir, yaitu pada panah yang nomor 3 menunjukkan bahwa kekuasaan agen dapat mempengaruhi hasil dari upaya mempengaruhi, terlepas dari apakah agen tersebut melakukan upaya secara terang-terangan atau tidak. Misalnya dalam organisasi, orang bertindak lebih hormat terhadap seseorang yang memiliki posisi tinggi karena mereka menyadari bahwa orang tersebut dapat mempengaruhi kemajuan karir mereka. Sehingga orang cenderung untuk tidak mengkritik atau menentang agen yang kuat karena mereka tidak ingin mengambil risiko ketidaksenangan agen tersebut. Kesimpulan yang didapatkan dari materi yang dibahas pada video ini adalah efektivitas setiap jenis taktik proaktif tergantung pada beberapa aspek situasi di mana taktik tersebut digunakan. Hasil dari upaya taktik pengaruh proaktif juga tergantung pada sejauh mana agen dipercaya oleh target dan dianggap memiliki integritas. Taktik proaktif harus digunakan dengan cara yang etis untuk mencapai hasil yang bermanfaat, bukan untuk mengeksploitasi orang lain untuk keuntungan pribadi. Sekian pembahasan mengenai taktik dan kekuatan pengaruh dalam mata kuliah kepemimpinan.
Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari sisi isi materi yang disampaikan ataupun cara penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.